Assalamualaikum Gus. Ya kita ulangin. Saya mau menanyakan sifat salbia. Sifat salbia itu kita oleh kita observer itu ada dua tedel ora patut berpamer sakliyane Gusti Allah. Terus kedua, kenapa semua orang itu menyalahkan Raden Jalil? Artinya aslinya jenenge sini jelas Raden Jalil, kelahiran dari Iran, gurunya Syekh Subakir. Nah karena Syekh Subakir takut disandung orang kembali ke Iran tahun 1630. Nah dulu Raden Jalil itu ke Indonesia meluruskan tauhid mentakut sehat ini Gus. Kok semua orang tidak mau melusuri nasabnya Syekh Abdul Jalil itu, dan di sini disebut Siti Jenar itu. Kok semua orang itu menyalahkan, padahal tauhid 20 wajibnya menurut mohari 20 menangis 1 dijadikan 10 menjadi 50. Di situ namanya mutakot seket. Itu aja pun saya kenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ketika mendakwahkan mutakot seketiku, sebelumnya itu ada satu sidang di mana sidangnya itu tidak akan pernah diketahui oleh siapapun kecuali yang di dalamnya itu sudah wahdaniyah. Ketika saat itu digelar di tengah masyarakat, yang maksud tujuannya itu tidak keluar dari satu ayat yakfur bitauhid wa yu'min billah dan ayat anibudullaha wajtanibut tauhid. Beliau itu membuat hal yang seperti itu sangat berhati-hati. Karena apa? Nanti penerima dan dampaknya di tengah masyarakat, bagi yang tidak memahaminya, maksud di situ pasti ditengarai sebagai ajaran yang tidak benar. Sehingga mengapa para mursyid, guru-guru kita dulu itu mewanti-wanti, memesan banget, jangan pernah ini kau beritahukan terhadap yang lah. Bahkan orang dekat kita, istri anak, nggak boleh. Sampai di situ. Bapak Ibu, setelah berjalannya waktu, akhirnya tentang apa yang selama ini disembunyikan, tahun berapa itu? 2007 kalau nggak salah. Di situ ada salah satu yang dijadikan Allah sebagai maskot. Tahu maskot ya, amen ya? Apa maskot itu? Coro remi ku apa joker ya? Joker. Memerintahkan terhadap satu hambanya, yang hambanya itu masuk di dalam ayat
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiruhu ala dini kullih. Secara terang-terangan yang nantinya akan disampaikan di tengah masyarakat dengan maksud untuk mensucikan rohaniyahnya itu yang tadinya menjadi belenggunya nafsu biar tidak menjadi belenggunya nafsu. Tetapi maskot ini Allah sengaja mendesain dengan bahasa jasmani itu dia hilangkan, sebab siapapun nanti yang akan bicara hal ini dengan terang-terangan maka pasti akan menghadapi satu kelompok di mana kelompok itu mengatakan dzalika dzalalatun, wakila zil mudil, mereka akan mengatakan ini sesat dan menyesatkan. Biar terkondisi ruhaniyah beliau itu ketika saat menghadapi zona yang seperti itu, maka bahasa ruhaniyah dia itu dihajar oleh Allah atau difisik oleh Allah, sehingga ketika saat menghadapi kondisi itu dia tetap ruhaniyah itu dalam keadaan jiwa tenang, tidak akan pernah mengalami apapun. Artinya tidak akan pernah mengatakan yang tidak menerima itu salah, enggak. Kalau yang sudah menerima itu maklum, enggak usah dibicarakan. Cuman ketika menghadapi satu kelompok, sing kelompok itu menyalahkan, inilah bagaimana ruhaniyah beliau itu tidak ada kata menyalahkan. Akhirnya dia tetap mengatakan maklum, memang belum mengerti. Mengapa demikian? Karena sibuk ruhaniyah itu melihat kehendak Allah. Kan Allah menghendaki dua kelompok toh. Wa minhum man hadanallah wa minhum man haqqat adz-dhalalah. Ketika beliau itu sibuk melihat Allah di dalam kelompok yang menolak, dia tidak menyalahkan yang menolak. Secara syariat dia mengatakan maklum karena belum mengerti. Karena sibuk melihat semua adalah kehendak Allah, walaupun sekalipun menghadapi kelompok yang menolak tetap tidak menyalahkan. Siapa dia? Maskot itu ternyata dijawab di dalam hukum syariat, namanya Muhammad bin Abdillah. Syariat ya, Muhammad bin Abdillah. Makanya mengapa di situ dikatakan banyak rasul dan nabi yang tidak bisa mensyafaati umatnya syariat kecuali Nabi Muhammad, karena dia menghadapi dua kelompok ini tidak menyalahkan. Buktinya ketika saat menghadapi kaum Taif, buktinya beliau saat menghadapi tetangganya yang selalu membikin kesalahan biar Muhammad itu tadi ngamuk-ngamuk, biar Muhammad itu menyalahkan dia. Berhubung beliau itu sudah dikondisikan Allah di dalam ruhaniyahnya itu hanya memandang Allah yang berkehendak, memandang Allah yang berafal, maka dia tidak menyalahkan secara fisik manusianya. Setiap kali mau sholat subuh, Rasulullah itu diidoni, diludahi oleh tetangganya, sampai suatu saat beliau tertinggal sholatnya itu karena menunggu si tetangganya lama tidak meludahi. Ditunggu, ternyata beliau itu sakit.
Akhirnya ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, nopo onjenengan iku kok telat?" Intine saya menunggu tetanggaku tadi, nunggu air liurnya yang habis tidur itu loh. Itu. Akhirnya ketahui ya Rasulullah beliau sakit, oh gak layak. Akhirnya setelah beliau ikut jamaah pulang seperti biasanya, beliau langsung menghampiri tetangganya itu. Dengan dakwah yang seperti itu, akhirnya beliau yang tadinya musuh Muhammad, akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Loh, berarti apa maksudnya? Ternyata orang yang mengatakan ajaran dinul haq itu sesat, jangan kau salahkan dulu, walaupun itu orang dekat Anda, ya. Bisa jadi dia masih diproses Allah untuk tidak bisa menerima. Suatu saat nanti dia akan membuka diri ruhaniyahnya itu tentang iman yang diajarkan dinul haq ini. Sebab pada waktu itu dia terima dengan akal. Bagaimana mungkin yang menjebolkan tanggul kok Allah? Ya jelas air itu. Sebab kalau tidak ada air banjir nggak mungkin jebol, gak masuk akal. Memang secara akal awalnya seperti itu. Bapak Ibu, jadi beliau-beliau yang mencetuskan sifat wajibnya Allah, sifat mohalnya dan lain sebagainya itu, sebelumnya itu memang sudah wasawirhum billadzi hiya aksan. Musyawarah di dalamnya itu khusus yang biwahdaniyah. Lah disitulah akhirnya Allah mengutus satu utusannya, di mana nanti pada saat waktu yang sudah datang yang ditetapkan, dia akan menyampaikan di tengah-tengah umum. Istilah bahasa Jawa, kambangi watu hitam, kambangi gabus, kambangi watu, keleme gabus. Ya sudah, ketemunya ada di tahun 2014 itu. Nggih, sejarah mawon sing dikupas nila. Nggih, ada lagi